Bapak Ibu tentunya tahu bahwa kalau kita sudah melakukan penelitian, itu tidak semata-mata kita hanya bisa publish di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Tetapi ada kalanya juga kita harus publish di sebuah buku. Nah, bagaimana tipsnya kita menulis buku dari hasil penelitian kita? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan bagaimana caranya kita menulis buku yang merupakan dari hasil penelitian kita. Jadi kalau di video-video saya sebelumnya, saya sudah pernah membahas terkait dengan kita itu tidak semata-mata kalau sudah melakukan penelitian, ya udah publishnya di jurnal gitu ya, baik itu jurnal nasional maupun di jurnal internasional. Ada kalanya kita juga harus publish di buku, ya, karena itu salah satu yang mendongkrak kalau kita itu bisa menaikkan kredit poin pada jabatan fungsional kita. Juga manfaat dari buku itu banyak sekali, terlepas dari apa yang kita lakukan di luar dari publikasi jurnal, dalam hal ini nasional maupun internasional. Nah, di dalam kita menulis buku, kegiatan penelitian itu seringkali menjadi salah satu kunci penting untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di mana kegiatan ini sendiri itu akrab dijalankan oleh kita sebagai akademisi, baik itu mahasiswa mungkin ataupun terlebih-lebih sebagai dosen. Jadi kita bisa melakukan sebenarnya kolaborasi. Nah, untuk memahami arti penting kegiatan penelitian, maka pemerintah itu sebenarnya sudah meluncurkan ya berbagai program untuk memberikan dukungan, baik itu dalam bentuk dana, hibah penelitian maupun dalam bentuk lainnya ya, termasuk ada juga yang disebut dengan hibah dikti. Jadi kalau kita bahas yang namanya program PDPT Dikti ya, membahas mengenai kegiatan penelitian, maka akan langsung terhubung dengan program PDPT Dikti di sini, yaitu mungkin yang sudah sekarang ini lebih dikenal dengan program penelitian Kemenristek Dikti gitu ya, Kemendikbud gitu. Di mana ada program yang disebut salah satunya itu adalah program penelitian dosen pemula yang digagas oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Indonesia. Di mana dari program tersebut ada juga yang disebut dengan program buku ya, baik itu buku referensi, buku ajar maupun buku monograf yang juga sama-sama mendapatkan dana ketika kita mengajukan buku kita itu untuk mendapatkan dana penelitian, mendapatkan dana maksudnya. Nah, apa sebenarnya program ini dimaksudkan? Jadi program ini dimaksudkan untuk memberikan sebenarnya dukungan kepada para peneliti muda ya, terutama kalangan dosen yang mengembangkan keahlian melakukan kegiatan penelitian tersebut. Jadi yang perlu kita pahami di sini adalah untuk membuat sebuah buku dulu itu kita harus melakukan yang namanya penelitian dulu ya. Tentunya penelitian 1-2 penelitian itu tidak cukup untuk membuat sebuah buku ya, tentunya harus beberapa kali melakukan penelitian yang sejenis ya. Nah, program ini itu bisa dilakukan oleh semua kalangan, oleh semua dosen yang sudah tentunya memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2, karena itu syaratnya kalau kita mau mengajukan ke hibah buku ya. Terus memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli. Nah, melalui program ini kita itu diharapkan ya, terutama para dosen tetap memiliki keahlian yang memadai untuk melakukan kegiatan penelitian. Jadi sekaligus itu memberikan bekal keterampilan untuk mempublikasikan hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk jurnal ilmiah. Nah, kalau kita berbicara tentang jurnal ilmiah, tentunya Bapak Ibu itu ya sudah hafal betul lah. Mungkin selama ini adalah ya udah saya punya publikasi, saya punya penelitian, kemudian saya publishnya di jurnal-jurnal ya, baik itu nasional maupun internasional.
Tetapi saya pernah mendapatkan pesan dari salah satu profesor yang menyatakan bahwa esensinya seorang dosen itu tidak hanya semata-mata dilihat dari kegiatan penelitiannya, kemudian dia publish di sebuah jurnal. Tetapi esensinya seorang dosen itu juga adalah dia harus juga memiliki buku, ya minimal buku ajar, katanya semacam itu. Nah, oleh karena itu yang kemudian saya lakukan. Ya, tentunya publikasi di jurnal itu tak sampai di situ saja ya. Jadi para dosen itu juga harus melakukan kegiatan-kegiatan penelitian untuk menunjang di dalam penulisan proses pembuatan buku tersebut. Ya, kalau ditanya sebenarnya berapa sih penelitian yang harus kita lakukan? Ya, kalau merujuk bahwa buku ini sebenarnya mau dimanfaatkan untuk apa? Apakah hanya sekedar kegiatan bahwa oke, saya punya buku gitu, atau punya nilai manfaat yang berlebih. Ya, kalau punya nilai manfaat yang berlebih tentunya Anda harus melakukan banyak penelitian yang sejenis. Tapi kalau hanya sekedar pemenuhan bahwa yang penting saya punya buku nih, ya udah mungkin 1-2 penelitian sudah cukup ya. Apalagi kalau kita berbicara terkait dengan buku referensi mungkin ataupun buku ajar. Dimana kalau buku ajar ketika kita mengajukan untuk hibah buku itu kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang lain ya, misalnya minimal halamannya sekian halaman, nah semacam itu. Nah, oleh karena itu ini terdapat banyak alasan ya yang membuat hasil penelitian itu perlu dituangkan di dalam sebuah buku teks atau yang dibukukan. Di antaranya apa saja? Jadi ada beberapa manfaat. Yang pertama itu kita akan mendapatkan hak paten atas hasil penelitian yang sudah ditemukan. Saya kira Bapak Ibu sudah paham tentang ini. Kalau Bapak Ibu sudah melihat mungkin teman-temannya setiap kali mereka membuat buku kemudian dihakikan, itu mereka akan mendapatkan sertifikat HKI itu ya. Kemudian yang kedua itu mempublikasikan hasil penelitian yang sudah ditemukan agar memudahkan masyarakat itu untuk mengaksesnya. Jadi kalau selama ini ya kita misalnya publish di jurnal ya, jurnal nasional maupun internasional, itu kan tidak semua masyarakat itu bisa mengaksesnya gitu, apalagi industri gitu, apalagi kalau kita tidak memiliki yang namanya langganan jurnal gitu. Artinya langganan jurnal itu kan ada, kita memiliki banyak kemanfaatan ya, artinya setiap kali publikasi jurnal yang terbaru pasti kita akan bisa mendapatkan aksesnya, berbeda dengan kalau kita tidak berlangganan jurnal. Nah, kalau tidak berlangganan jurnal, ya berarti jurnal yang bisa kita akses adalah jurnal-jurnal yang sudah publish beberapa tahun sebelumnya. Nah, semacam itu. Tetapi kalau kita mempublikasikan hasil penelitian kita di dalam sebuah buku itu, masyarakat akan lebih mudah mengaksesnya. Baik itu secara online, ya, yang ada di Google Book itu, ataupun mereka bisa juga mengaksesnya secara hard copy, gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah sebagai bentuk upaya membumikan ilmu pengetahuan lewat pembukuan hasil penelitian. Nah, tentunya ini akan memudahkan dibaca oleh banyak generasi sekaligus, ya gitu. Meskipun ya di dalam penelitian di Indonesia itu termasuk negara dengan literasi terendah gitu ya. Artinya literasi terendah itu niat bacanya, keinginan untuk membacanya itu sangat rendah sekali. Nah, apa manfaat berikutnya? Manfaat berikutnya itu memudahkan generasi muda, khususnya kalangan mahasiswa untuk memperoleh referensi pembelajaran dan penelitian dari buku hasil-hasil penelitian. Dan yang berikutnya itu adalah sebagai upaya membagikan ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh dosen untuk menyusun buku hasil penelitian pada masyarakat luas. Jadi dampak yang yang didapatkan itu sebenarnya banyak sekali ya untuk kita mendapatkan sebuah faedah dari buku yang kita tulis. Lalu apa saja tips kita menulis buku dari hasil penelitian ini? Yang pertama itu kita harus dulu menentukan topiknya dulu ya. Kita harus bisa menentukan topik. Topiknya misalnya satu topik fokus gitu, nggak usah melebar ke topik-topik yang lain. Jadi kalau kita misalnya sukanya pada bidang A, udah kita membahasnya tentang itu karena sesuai dengan penelitian kita. Kemudian yang kedua itu adalah kita harus mengumpulkan referensi. Nah, referensi
saya kasih tips ya, kalau menulis buku yang bagus itu referensinya semuanya harus bersumber dari jurnal. Sama halnya dengan kita melakukan penelitian, ya. Meskipun ya di situ ada beberapa juga referensi-referensi dari buku, tetapi lebih bagusnya kalau diusahakan itu semuanya dari jurnal-jurnal. Syukur-syukur semuanya jurnal internasional. Kemudian yang ketiga itu, tips yang ketiga itu adalah mengolah data tentang topik, ya. Nah, bagaimana kita mengolah data tentang topik? Nah, data penelitian ini perlu disusun dan dirapikan baik agar memudahkan orang itu memahami apa yang kita tampilkan di situ, ya. Jadi jangan sampai ya data yang ada di jurnal kalian itu sama dengan data yang ada di buku gitu. Nah, adapun kalau sama, itu referensinya harus tetap ditampilkan. Kemudian yang berikutnya itu, yang keempat itu, tips yang keempat itu menyusun secara bertahap. Nah, kalau saya biasanya ketika menyusun buku itu, saya punya targeting ya, target di dalam satu hari itu, misalnya saya harus menulis berapa paragraf. Nah, itu yang saya targetkan. Sehingga kalau saya menargetkan buku saya misalnya selesai dalam waktu 1 atau 2 bulan gitu, ya udah itu pasti akan tercapai gitu. Ya. Karena saya menyusunnya secara bertahap, jadi tidak juga memaksakan, tetapi setiap target yang saya ambil di setiap harinya itu harus terpenuhi. Kemudian tips yang kelima itu adalah melakukan diskusi dan review. Nah, ini penting kita melakukan diskusi sesama teman sejawat ya, ataupun yang sudah berpengalaman di dalam pembuatan buku ya. Di sini itu akan memudahkan kita mengetahui seberapa besar sebenarnya kualitas buku kita. Ya, kalau apalagi dibaca kemudian direview, oh ini mungkin yang bagian ini harus ditambahkan ini, oh ini mungkin yang bagian ini yang harus dikurangi. Nah, itu yang akan memudahkan kita atau menentukan bahwa kualitas buku kita itu akan lebih bagus gitu. Jadi tidak semata-mata hanya dikonsumsi oleh kita sendiri. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, Bapak Ibu dosen. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya di chat kolom komentar ataupun DM ke Instagram saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.